Indeks harga saham gabungan dan rupiah terus tergerus di tengah prediksi badai sempurna yang akan melanda dunia. IHSG akhirnya tumbang pada perdagangan Jumat dengan pelemahan mendekati 1%. Pada perdagangan Jumat, IHSG ditutup di harga 6.814. IHSG akhirnya terlempar keluar dari level psikologis 6.900 pada pekan kedua Oktober. Statistik perdagangan mencatat ada 353 saham yang terkoreksi, 179 saham menguat, dan 155 saham stagnan. Senada dengan IHSG, rupiah pada perdagangan Jumat terus tertekan hingga ambrol ke angka Rp15.425 per dolar Amerika Serikat di pasar spot. Berbagai proyeksi mengerikan, seperti badai sempurna yang akan menyerang ekonomi global, membuat IHSG serta mata uang tanah air harus menerima tekanan. Rencana Gubernur Jawa Barat untuk memindahkan ibu kota dari Bandung kembali mencuat. 3 nama sudah dipersiapkan, yakni Walini, Kertajati, dan Tegaluar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan, keseriusan ini tercermin dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RT RW Jabar tahun 2009-2029. Menurutnya, wilayah ini dipilih atas dasar prospek peningkatan perekonomian ke depannya. Wilayah pertama yakni Tegaluar, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Wilayah dengan luas 756 hektar ini memiliki penduduk sekitar 14.000 jiwa. Pada wilayah ini terdapat perbatasan tol Padalarang Cileunyi dan akan dilewati jalur kereta KCJB. Selanjutnya, Walini. Wilayah ini terletak di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Kota ini terkenal dengan perkebunan teh dan direncanakan akan menjadi pusat bisnis internasional dan permukiman berwawasan ramah lingkungan. Terdapat akses transportasi berupa tol Cipularang dengan pintu keluar berada di Warung Domba dan terdapat pula jalan raya Padalarang dari arah Bandung Purwakarta. Ini adalah salah satu wilayah di Jawa Barat yang disebut sebagai metropolitan baru yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan kawasan Rebana dan kawasan Jawa Barat bagian selatan. Rebana metropolitan nantinya mencakup yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta kota Cirebon. Indonesia memiliki harta karun panas bumi terbesar kedua di dunia. Sayangnya, pemanfaatan sumber daya tersebut baru mencapai 9,8%. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Haris menyebut, hingga pertengahan Oktober 2022, pemanfaatan energi panas bumi yang diproses menjadi listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 2.342,63 MW. PLTP ini berasal dari 16 wilayah kerja panas bumi. Namun hingga akhir tahun ini pihaknya menargetkan ada tambahan 5 MW pembangkit panas bumi yang akan beroperasi. Dengan demikian, total kapasitas terpasang PLTP hingga akhir 2022 ditargetkan bisa mencapai 2.347,63 MW. Berdasarkan data Ditjen EBTKE Kementerian ESDM hingga akhir 2021, kapasitas terpasang PLTP tercatat mencapai 2.276,9 MW. Ini artinya sampai pertengahan Oktober 2022 ada tambahan kapasitas terpasang PLTP 65,73 MW. Adapun target PLTP terpasang pada 2022 mencapai 2.384,9 MW. Bila diperkirakan total kapasitas terpasang PLTP sampai akhir tahun ini sebesar 2.347,63 MW, maka target kapasitas PLTP tidak mencapai target yang ditetapkan. Ekonomi negeri Singapura tak bertenaga. Pasalnya hanya tumbuh 4,4% pada kuartal 3 2022 secara tahunan. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, pertumbuhan produk domestik bruto pada kuartal 3 2022 turun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya di level 4,5%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi secara kuartalan tercatat sebesar 1,5%, berbalik dari kontraksi 0,2% pada kuartal 2 2022.
Otoritas Moneter Singapura atau MAS menyatakan pertumbuhan di negeri Singa sebagian didukung oleh pemulihan di sektor domestik yang didukung oleh pelonggaran pembatasan COVID-19. Meski demikian, output manufaktur dan jasa keuangan melemah karena surutnya permintaan eksternal. MAS mengatakan akan lebih memperketat kebijakan moneter untuk memerangi inflasi yang akan menjadi langkah kelima sejak Oktober 2021. Negeri Paman Sam masih terus berkutat dengan inflasi tinggi, meski inflasi Amerika Serikat melandai pada bulan September 2022. Namun inflasi inti justru naik ke level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mencatat indeks IHK inti yang tidak termasuk harga makanan dan energi naik 6,6% secara tahunan. Angka ini naik 0,6% dari bulan sebelumnya. Sementara itu, indeks harga konsumen Amerika Serikat naik 8,2% pada September 2022 year on year. Secara bulanan, inflasi Amerika Serikat tercatat 0,4%. Lonjakan data inflasi inti Amerika Serikat ini menekan The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih agresif guna meredam laju inflasi yang masih sulit turun. Pasar saat ini memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis point pada pertemuan November mendatang, dengan suku bunga acuan diperkirakan menyentuh 4,85% sebelum siklus pengetatan berakhir.